Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas XRP coin ya. Di sini untuk harga saat ini Rp6.070 dan mengalami kenaikan 0,35%, teman-teman. Seperti yang kita lihat untuk candlestick di 1 tahun masih membentuk batang berwarna merah seperti yang terjadi pada BTC ya, teman-teman ya. Ya, tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin dan bebas ya, apapun yang terjadi kita akan tetap merasa aman ya. Kemudian mengenai global crypto market cap meningkat 2,25%, BTC di angka 268 juta rupiah, Ethereum 19.900, BNB 4,5 juta rupiah, teman-teman ya. Untuk XRP ini masih berada di peringkat ke-7 ya di global crypto market cap. Dan ada berita menarik untuk Ripple, partner Bitso meluncurkan pengiriman uang WhatsApp bertenaga kripto antara Amerika Serikat dan Meksiko, teman-teman. Jadi Bitso ini bermitra dengan Felix Pago untuk menawarkan pengiriman uang cepat dan murah dari Amerika Serikat ke Meksiko. Mitra Ripple dan pertukaran kripto terbesar di Amerika Latin, Bitso telah bermitra dengan penyedia pengiriman uang terkemuka Felix Pago untuk menawarkan penyelesaian lintas batas dari Amerika Serikat ke Meksiko. Di bawah ini kemitraan pengguna dengan mudah mengirim pembayaran berbasis kripto berbasis WhatsApp dari Amerika Serikat ke Meksiko, teman-teman. Jadi untuk solusi pengiriman uang Felix Pago diluncurkan pada tahun 2022. Felix Pago menggunakan teknologi chat remittance di WhatsApp untuk memungkinkan pengguna mengirimkan dana secara internasional, semudah mengirim pesan ke keluarga dan teman, teman-teman. Melalui integrasi WhatsApp, Felix Pago hanya perlu 45 detik untuk menyelesaikan transaksi. Jadi untuk Felix Pago ini mengklaim orang Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat menggunakan teknologi pengiriman uang obrolannya untuk mengirim lebih dari 500.000 dolar ya per bulan dalam lebih dari 2.000 transaksi. Bitso sekarang bekerja dengan Felix Pago sebagai penyedia kripto back-end yang memungkinkan pengguna mengirim dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai peso Meksiko. Jadi Bitso akan menangani konversi dolar Amerika Serikat menjadi peso Meksiko menggunakan solusi Ripple on Demand ya, dan menyelesaikan transaksi dalam 45 detik. Kemudian Felix Pago mencatat bahwa kemitraannya dengan Bitso akan memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah. Kemudian mengomentari perkembangannya, Bernardo Gracia, salah satu pendiri Felix Pago, mengatakan perusahaan memilih Bitso sebagai mitra pengiriman uangnya karena reputasi pertukaran kripto menambahkan. Kami telah memilih Bitso untuk memfasilitasi pembayaran ini karena reputasi dan pengalamannya sebagai perusahaan transparan dan terregulasi yang berhasil melakukan pembayaran lintas batas dengan kripto untuk jutaan pengguna. Jadi sementara kemitraan awalnya akan berfokus pada pembayaran Amerika Serikat dan Meksiko, para mitra juga berencana untuk memperluas layanan di berbagai negara di Amerika Latin ya. Wilayah ini juga telah menjadi hub utama untuk pengiriman uang lintas batas. Menurut laporan, negara-negara Amerika Latin menerima pengiriman uang sebesar 127 miliar dolar pada tahun 2021. Kemudian mewakili pertumbuhan tahunan sebesar 26%, dan Meksiko ini menduduki peringkat penerima remitansi tertinggi ya di kawasan Amerika Latin, teman-teman. Untuk Ripple dan Bitso ini menyediakan layanan keuangan di Amerika Latin. Sementara itu, Bitso terus menjadi mitra Ripple yang penting dan koridor untuk solusi likuiditas sesuai permintaannya. Ingatlah ya bahwa teman-teman bahwa Ripple ini bermitra dengan Bitso pada tahun 2014 untuk menyediakan layanan keuangan bagi populasi besar yang tidak bisa memiliki akses perbankan di Amerika Latin. Kemudian The Crypto Basic melaporkan pada bulan September bahwa Bitso ini bergabung dengan AfriChain, sistem pembayaran ke Afrika Kanada, untuk memfasilitasi penyelesaian lintas batas antara Meksiko dan Kanada, teman-teman. Jadi untuk sampai saat ini XRP memberikan hasil tahunan 10% ya dalam 5 tahun terakhir, jauh lebih baik daripada BTC. Dan untuk XRP tumbuh rata-rata 10% dalam 5 tahun seperti diungkapkan CTO Ripple David dalam tweet hari ini. Membuat XRP Ledger mengumumkan hal ini sebagai tanggapan atas keluhan bahwa XRP telah menunjukkan kenaikan sedikit harga dalam 5 tahun terakhir, dan mengindikasikan bahwa 5 tahun lalu, 8 Desember 2017, XRP diperdagangkan di titik harga 0,24 pada tanggal yang sama, dan tahun 2022 diperdagangkan sekitar 0,40 dolar. Menurut eksekutif Ripple di sini mewakili hasil tahunan sekitar 10%, khususnya angka pastinya sedikit ya di atas 13%.
Dan perlu disebutkan bahwa terlepas dari pergerakan harga BTC yang mengesankan dalam 5 tahun terakhir, XRP ini telah menghasilkan hasil tahunan yang jauh lebih besar ya dalam periode yang disorot oleh SC Ward 8 Desember 2017. Bitcoin diperdagangkan setinggi 17.700 di beberapa bursa, tetapi 16.000 di Bitstamp. Menggunakan nilai 16.000 dan harga Bitcoin saat ini sekitar 17.200 oleh The Crypto Basic ini menemukan bahwa aset kripto terkemuka hanya menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 1,53% jika Anda memperhitungkan 2% inflasi tahunannya. Dan ini adalah prestasi yang mengesankan untuk altcoin yang dihadapkan pada ketidakpastian hukum Amerika Serikat ya, yang diyakini banyak orang memastikan bahwa itu mencapai tertinggi terbaru. Kemudian dalam utas panjang hari ini, menjelaskan bagaimana orang harus memperlakukan aset spekulatif dan menegaskan bahwa yang penting bukanlah harga saat ini, tapi bagaimana investor percaya bahwa harga akan berubah ya teman-teman ya. Kemudian perlu dicatat ya teman-teman bahwa terlepas dari kritik yang diterima XRP, dalam beberapa tahun terakhir, XRP tetap berada di antara 10 aset kripto teratas selama lebih dari 1 dekade dan tahun ini. XBRL telah melihat peningkatan yang signifikan dengan janji lebih banyak lagi, misalnya blockchain yang memiliki fungsionalitas NFT asli, kemudian menawarkan fasilitas unik ya karena jaringannya yang dapat diskalakan. Selain itu juga sidechain EVM akan hadir bahkan saat jaringan bekerja pada pembuat pasar ya. Oke, itu adalah mengenai XRP ya teman-teman. Dan di sini tambahan sedikit, ada CTO Ripple ini menyebutkan 3 hal yang menjadi sangat salah ya dari FTX ya. Jadi David, Chief Technology Officer di perusahaan buku besar terdistribusi Liver telah memilih 3 hal utama yang menyebabkan runtuhnya kerajaan kripto. Jadi pertama-tama dia mengatakan bahwa Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan yang berafiliasi dengan FTX, menggunakan dana nasabah, dan kedua, simpanan pelanggan FTX yang seharusnya digunakan oleh Alameda bercampur dengan aset yang digunakan untuk membuat taruhan beresiko ya. Jadi untuk mantan CEO FTX Bank Sam-Fried ini sekarang mengklaim bahwa aset-aset itu dicampur adukan tanpa disadari dan menyangkal melakukan penipuannya. Jadi terakhir dia menambahkan bahwa Alameda sama sekali tidak mengelola risiko meskipun perusahaan seharusnya menerapkan strategi yang hampir netral dan dikelola oleh risiko. Jadi Segwit ini juga mengaku bingung ya dengan posisi Kevin O'Leary di bursa FTX. Dia mengklaim bahwa pernyataannya baru-baru ini dapat dijelaskan dengan kebutaan yang disengaja. Jadi selama wawancara baru-baru ini dengan CNBC, O'Leary mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan FTX 15 juta dolar yang dia bayar untuk menjadi juru bicara perusahaan, teman-teman. Meskipun terpukul karena hubungannya dengan Bankman, O'Leary baru-baru ini men-tweet bahwa dia masih akan memiliki pengusaha yang dipermalukan timnya lagi ya. Jadi kegagalan seringkali merupakan guru terbaik seperti yang diharapkan komentar tersebut. Jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.